Oke, selamat berjumpa kembali dalam belajar matematika. Kita masih melanjutkan materi fungsi kuadrat, yaitu berkaitan dengan menggunakan konsep pada fungsi kuadrat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kita langsung saja masuk ke soal pertama. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi H meter setelah T detik ditembakkan dinyatakan dengan HT sama dengan 16T min 2T kuadrat. Masalahnya adalah A. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru. B. Pada detik keberapa peluru akan kembali bergerak ke bawah. Inilah masalah yang ditemukan dalam soal ini. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Mari kita lihat sama-sama, simak baik-baik supaya menjadi jelas. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentang tinggi maksimum, itu yang pertama. Berarti kaitannya apa? Kaitannya adalah tentang konsep nilai maksimum. Oke, kita jawab dulu yang A ya. Oke, saya tulis ulang dulu rumus fungsinya. HT sama dengan 16T dikurang 2T kuadrat. Dari rumus ini kita tahu bahwa nilai A itu adalah negatif 2. Ini nilai A itu ini. Ya. Lalu nilai B-nya, B adalah 16. B itu koefisien dari variabel berpangkat 1 ini. Lalu nilai C-nya tidak ada, berarti 0. Nah, yang ditanyakan adalah nilai maksimum, tinggi maksimum, tinggi yang paling tinggi yang bisa dicapai peluru. Nah, nilai maksimum atau tinggi maksimum itu sama dengan nilai maksimum ya. Dalam video terdahulu itu sama dengan D per min 4A. Apa itu D? D adalah diskriminan, berarti B kuadrat min 4 kali A kali C per min 4A. Nah, nilai ABC tinggal kita masukkan ke rumus ini. Menjadi B-nya 16, jadi 16 kuadrat. Oke, dikurang 4 kali A-nya adalah negatif 2, C-nya 0 per negatif 4 dikali A-nya negatif 2. Nah, berapa 16 kuadrat? Kalikan saja, 16 kali 16, 36, 96, 16, berarti jelas di sini 256. Jadi 256. Ini 0 ya, dikurang 0 dibagi negatif 4 dikali negatif 2 itu 8. Berarti tinggi maksimumnya itu 256 dibagi 8. Nah, dibagi biasa saja ya. Seperti waktu belajar di SD membagi 256 kita bagi dengan 8. 25 dibagi 8 itu 3 ya. Kali 8 24 bisa 1, 16 bagi 32. Berarti 32. Nah, dengan demikian tinggi maksimum jadi tinggi maksimum peluru tinggi maksimum yang dicapai ya peluru ya adalah 32 meter. Nah, jadi peluru akan mencapai tinggi paling tinggi 32 meter lah.
Kalau sudah mencapai tinggi paling tinggi, pelurunya kemana? Pasti kalian sudah tahu jawabannya. Peluru itu akan kembali bergerak ke bawah. Nah, maka berkaitan dengan pertanyaan B. Pada detik keberapa peluru akan kembali bergerak ke bawah? Nah, itu sama sebenarnya pertanyaannya dengan menanyakan kapan tinggi maksimum ini dicapai. Ya, jadi peluru kembali bergerak ke bawah itu pada detik di sini T ya. Nah, kalau biasanya dalam fungsi kuadrat terdahulu kita pakai X, berarti X-nya berapa? Ya, adalah T sama dengan min B per 2A. Kita masukkan nilai B-nya, yaitu 16 per 2 kali A, 2 kali min 2. Jadi ini negatif 16 dibagi negatif 4, jadi 4. Nah, demikian berarti kembali bergerak ke bawah pada detik ke-4. Ini detik ke-4 ya. Ini strip bukan min ya. Oke, demikian jawaban atau penyelesaian dari masalah yang pertama. Dan kita lanjut ke masalah yang kedua. Oke, masih tetap bersama saya. Semoga kalian semua masih tetap semangat. Kita lihat soal kedua. Joni mendapat tugas dari gurunya untuk membuat sebuah persegi panjang dengan potongan kawat 120 cm. Artinya kawat yang diberikan itu 120 cm panjangnya. Persegi panjang yang dibentuk harus menghasilkan luas terbesar. Maksudnya bidang yang dibentuk oleh kawat nanti harus merupakan luas yang paling besar. Masalahnya adalah A. Tentukan panjang dan lebar persegi panjang tersebut. B. Berapa luas maksimum yang dihasilkan? Mari kita lihat bagaimana menjawabnya. Yang A, kalau kita gambarkan persegi panjang seperti ini, ya, kita misalkan lebarnya adalah X. Nah, kalau lebarnya X, lebarnya itu X, maka panjangnya adalah 120 cm ini dikurangi X dikurangi lagi X atau dikurangi 2X, jadi 120 dikurangi 2X. Karena ukuran panjangnya ada 2, kita bagi 2. Nah, berarti panjangnya adalah ini sama dengan, kita keluarkan 2-nya ya secara distributif, 2 kali 60 min X per 2. Berarti sama dengan 60 min X. Nah, itulah panjang dan lebarnya. Nah, sekarang kita buat fungsi luas terhadap X, terhadap lebar. Nah, fungsi luas terhadap X adalah, atau terhadap lebar adalah L dalam kurung X sama dengan, kita tahu rumus luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Jadi fungsi luas terhadap X adalah 60 min X dikali lebarnya itu X. Kita kalikan ya. Di luas terhadap X, ingat 60 dikali X itu 60X. Min X dikali X itu min X kuadrat. Oke. Nah, dari sini kita menemukan berapa nilai A, nilai B, dan nilai C.
A. Ini A itu koefisien dari X kuadrat. Negatif, kalau tidak ada angka berarti 1. Negatif 1. B itu koefisien dari X. Berarti 60. C-nya enggak ada, berarti 0. Nah, kita ditanya, tentukan panjang dan lebarnya. Kita cari dulu lebar ya, X. Nah, luas maksimum itu dicapai ketika X. Nah, luas maksimum, karena ini yang diminta itu menghasilkan luas ini, luas bidang ini maksimum. Nah, kapan X itu menghasilkan luas maksimum? X menghasilkan luas maksimum ketika X itu sama dengan min B per 2A. Nah, kita masukkan angka B-nya. Sama dengan negatif B-nya 60 per 2 kali min 1 ya. 2A itu 2 kali negatif 1, berarti negatif 2. Berarti nilai X-nya adalah 30. Kalau X-nya adalah 30, itu artinya apa? Lebarnya adalah 30 cm. Jadi lebarnya 30 cm. Nah, berapa panjangnya? Ketika lebar 30 cm, berarti panjangnya adalah 60 dikurang X. Jadi 60 dikurang X, X-nya 30 dikurang 30 sama dengan 30. Nah, dalam kasus ini ternyata panjang dan lebar itu sama. Nah, kalau panjang dan lebar itu sama, berarti yang dikehendaki gurunya itu persegi panjangnya adalah persegi panjang khusus, atau yang disebut dengan persegi. Ingat, dalam pengelompokan bangun datar, persegi panjang atau persegi itu adalah termasuk kelompok persegi panjang, tapi persegi panjang yang khusus. Kekhususannya apa? Semua sisinya sama panjang. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan ukuran panjang dan lebar. Jadi panjangnya 30 cm, lebarnya juga 30 cm. Nah, berapa luas maksimum yang dibentuk? Pertanyaan B. Luas maksimum yang dibentuk sebenarnya bisa juga kita menggunakan langsung panjang dikali lebar. 30 dikali 30 boleh ya. Jadi luas maksimum, jadi tinggal panjang kali lebar. 30 kali 30, berarti 900 cm persegi. Nah, tapi boleh juga kita menggunakan rumus luas maksimum. Kita cek ya, apakah sama nilainya atau tidak. Atau luas maksimum itu sama dengan tadi B kuadrat min 4 AC per min 4A. Kita masukkan angkanya. B-nya adalah 60. 60 kuadrat. Min, ini 4 kali A kali C. Karena C-nya 0, semua bilangan dikali 0 adalah 0. Langsung saja 0 per min 4 kali A-nya min 1. Ya. 60 kuadrat itu 3600. Dibagi negatif 4 kali 1 itu 4. 3600 dibagi 4 adalah 900. Nah, di sini hasilnya sama. Nah, jadi luas maksimumnya adalah 900. Oke anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa dalam pembahasan materi-materi berikutnya.